بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran akidah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Pelajaran kita tentang aku cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhatikan alam semesta, memperhatikan makhluk-makhluk lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat." Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan alam semesta, memperhatikan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan memperhatikan semua itu, kita tentunya akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan memperhatikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya itu menunjukkan kepada kita betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kepada kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, juga kita telah mengetahui kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sepantasnya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari selainnya. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Nah, sebagai orang yang beriman, tentunya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah besar. Bagaimana cara kita menunjukkan
kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan semua larangan dengan sekuat tenaga. Kita upayakan diri kita untuk meninggalkan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian kita bersegera melaksanakan perintahnya. Bersegera melaksanakan perintahnya. Nah, dengan demikian semoga kita mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan semua larangan Allah dan bersegera melaksanakan perintahnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba, kita haruslah patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taat dan tunduk kepadanya dan mengamalkan perintahnya dan tidak membantah sedikit pun. Semua yang Allah perintahkan kita patuh terhadapnya. Kita tunduk terhadapnya. Tidak membantah sedikit pun. Nah, dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Kita patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah menakutkan, sangat menakutkan. Allah berfirman, "Inna adzaba rabbika kana mahdzura." Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Artinya sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti, sesuatu yang harus ditakuti. Oleh karena itu kita mestinya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita patuh dan tunduk. Kemudian kita mengikuti dan mengamalkan syariat Rasulnya. Mengikuti dan mengamalkan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti dan mengamalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah bukti bahwa manusia yang telah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kepada selainnya. Kemudian patuh dan tunduk kepada perintahnya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita patuh dan tunduk. Kemudian yang ketiga, mengikuti dan mengamalkan syariat Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu anak-anakku yang soleh dan soleha, teruslah belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu mencintainya melebihi kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita selalu patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti dan mengamalkan syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pelajaran kita hari ini. Sekarang tugasnya adalah mengerjakan latihan pada halaman 21. Latihan pada halaman 21 yang bagian bawah. Latihan ada 5 soal. Ada 5 soal. Silahkan dikerjakan. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu